Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfi Sakib. Eh, dan di sini ada Azam dan juga Nabhan, Nabhan Gigis. Nah, di sini kami sebagai kelompok 2 dari Computational Thinking akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami di kelompok 2 mengenai pattern recognition. Ya, langsung saja mungkin ke pemateri pertama. Di sini saya menganalisa tentang pola kehadiran mahasiswa terhadap nilai akhir. Nah, saya dapat data data yang saya dapatkan itu yang saya nilai pertama pasti mendata nama mahasiswanya, lalu tingkat kehadirannya di kelas, lalu IPK terakhir mahasiswa tersebut. Nah, dari data ini di ada 10 responden dengan tingkat kehadirannya berbeda-beda dan IPK yang berbeda-beda. Jika dilihat dari data di atas, ada suatu pola yang berlaku, yaitu semakin tinggi tingkat kehadiran, semakin tinggi pula kecenderungan IPK-nya. Dan untuk grafiknya, terus naik ke atas, artinya ketika siswa ini rajin hadir di kelas, maka IPK-nya pasti kemungkinan akan tinggi. Lalu ada pula kita dapat membentuk atau merumuskan bagaimana IPK terakhir dan dari tingkat kehadiran mahasiswa tersebut. Untuk rumusnya seperti ini: 0,0445 dikali tingkat kehadiran dikurang 0,4897. Itu didapat dari 0,0445 itu koefisien. Setiap kenaikan 1% kehadiran diperkirakan akan naik 1%, IPK sebesar 0,0445 poin. Lalu interrupt dikurang 0,4897, nilai IPK toleransi jika kehadiran 0% tidak relevan secara praktis tapi dapat digunakan perhitungan modern. Sebagai contoh, jika mahasiswa memiliki kehadiran 90%, maka IPK diprediksi 3,52. Dilanjut ke selanjutnya oleh Ajam. Oke, scroll. Nah, di sini saya akan menjelaskan pola aktivitas mahasiswa di media sosial dan produktivitas akademik. Nah, data yang saya dapatkan yaitu ada 5 mahasiswa. Nah, ini kita bisa lihat jelas ya, kalau waktu online-nya sama waktu belajarnya. Jika waktu online yang lebih tinggi, maka tugas yang selesai itu lebih banyak. Dan jika kalau waktu belajarnya yang lebih tinggi, tugas selesainya lebih banyak. Nah, kalau waktu belajarnya yang sedikit, nah tugas selesainya yang sedikit. Nah, bisa kita lihat jika Joni waktu online-nya itu 6 jam. Terus waktu belajarnya itu cuma 2 jam. Nah, jadi kemungkinan tugas yang selesai itu cuma 3. Jadi keterangannya itu produktivitas rendah, waktu online-nya tinggi. Kemudian Garok itu waktu online-nya cuma 2 jam. Nah, kemudian waktu belajarnya itu 5 jam. Tugas selesainya 7. Maka produktivitasnya tinggi. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya itu, apakah hubungan atau pola antara lama waktu online dan produktivitas, misalnya jumlah tugas yang selesai? Terlihat ada hubungan negatif antara lama waktu online dan produktivitas akademik. Semakin lama waktu online di media sosial, semakin sedikit waktu belajar dan tugas yang diselesaikan. Nah, yang kedua itu bagaimana pola tersebut bisa dijelaskan secara logis. Nah, secara logisnya itu, waktu yang dihabiskan di media sosial mengurangi waktu fokus untuk belajar, sehingga menurunkan produktivitas akademik. Namun, penggunaan media sosial untuk tujuan akademik, misalnya diskusi, tugas, atau mencari materi kuliah, bisa menjadi pengecualian yang meningkatkan produktivitas bila digunakan secara efektif. Nah, selanjutnya itu kesimpulannya. Kesimpulannya itu pola menunjukkan hubungan negatif antara durasi penggunaan media sosial dan produktivitas akademik mahasiswa.
yang manajemen waktu menjadi faktor penting. Mahasiswa yang dapat mengatur batas waktu online cenderung memiliki produktivitas lebih baik, kualitas aktivitas. Oke, kemudian selanjutnya ada pattern rule. Nah, jika waktu online-nya 5 jam per hari, maka waktu belajarnya kurang dari 3 jam dan jumlah tugasnya selesai cenderung rendah. Hubungan negatif antara waktu online dan produktivitas. Nah, kedua itu jika waktu online-nya antara 2 sampai 4 jam per hari, maka waktu belajarnya itu relatif seimbang dan produktivitas cukup tinggi. Nah, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara kita Hasbi. Oh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola penggunaan WiFi di kampus ya. Jadi setelah diadakan observasi, data yang kami dapatkan itu yang pertama, ketika di jam 7 sampai jam 9, jumlah pengguna itu rata-rata ada 25 orang dan kecepatan rata-ratanya ada sampai mencapai 20 Mbps gitu. Dan di sini keterangannya mahasiswa baru pada datang di kampus. Lalu dari jam 9 sampai jam 11 itu jumlah penggunanya 60. Lalu rata-rata Mbps-nya itu turun dari 20 tadi asalnya menjadi 10. Dan di sana keterangannya itu di kampus itu kelas itu pada online dan banyak yang mencari materi di menggunakan WiFi internet. Nah, terus di jam 11 sampai jam 1 jumlah penggunanya menjadi 45. Rata-ratanya itu rata-rata Mbps-nya naik menjadi 15 dan di sini keterangannya lagi sedang istirahat. Nah, dan selanjutnya data-data selanjutnya bisa dilihat di sini jumlah penggunanya itu 75, 50 dan 30. Namun rata-rata kecepatan rata-ratanya itu ada yang turun dan ada yang naik. Di sini sudah terlihat sebenarnya polanya. Ketika jumlah pengguna semakin banyak, maka kecepatan WiFi itu akan semakin turun. Sebaliknya, jika jumlah pengguna itu sedikit, maka kecepatan rata-rata WiFi itu naik. Nah, di sini kita analisis pola. Nah, di sekitar jam sibuk itu, jam 9 sampai jam 3, kecepatan turun dari 7 sampai 15 Mbps. Nah, jam cepat itu di pagi dan malam hari kecepatan meningkat hingga 18 sampai 20 Mbps. Nah, pola ini menunjukkan hubungan terbalik antara jumlah pengguna dan kecepatan jaringan. Semakin banyak pengguna maka semakin lambat koneksi. Nah, di sini ada pattern rule, pola aturan umum. Jika jumlah pengguna meningkat pada jam perkuliahan, maka kecepatan internet akan menurun. Dan jika jumlah pengguna menurun pagi atau malam, kecepatan internet akan meningkat. Dan prediksi dari data yang didapatkan gitu, waktu paling lambat itu WiFi ketika sekitar pukul 1 sampai 15 dan waktu yang paling cepat itu ketika jam 7 sampai jam 9, juga jam 6 sampai jam 9 malam. Seperti itu. Baik, sekian dari kami.